Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 suhu yang beranggotakan saya sendiri, Redani Ahmad. Saya Agita Pradita. Saya Rafi Kokodiat. Saya Muhammad Satria Madani. Jadi di sini kami akan membuat video tentang perkenalan alat-alat di Stasiun Meteorologi Samsudin Nur Banjarmasin. Jadi langsung aja ke videonya. Alat pengukur suhu pada BMKG yaitu yang pertama sangkar meteorologi yang di dalamnya berisi termometer maksimum, termometer minimum, termometer bola kering, termometer bola basah. Dan yang kedua itu ada termometer apung evaporasi. Yang pertama, sangkar meteorologi. Sangkar meteorologi merupakan sebuah bangunan berbentuk sangkar yang terbuat dari kayu. Bangunan ini berfungsi untuk melindungi peralatan meteorologi dari hujan dan radiasi panas langsung dari luar, dan juga untuk menempatkan termometer sesuai ketinggian yang disyaratkan. Selain untuk menempatkan termometer biasa, di dalam sangkar meteorologi biasanya juga dipasang termohigrograf untuk mencatat suhu dan kelembapan secara otomatis. Juga terdapat pitch evapometer untuk mengukur kelembapan udara. Di dalam sangkar meteorologi terdapat seperangkat termometer untuk mengukur suhu udara. Termometer tersebut antara lain adalah termometer bola kering, termometer bola basah, termometer maksimum, dan termometer minimum. Pengamatan terhadap termometer dalamnya dilakukan sesuai jam yang ditetapkan. Spesifikasi sangkar meteorologi. Yang pertama, terbuat dari kayu yang kuat dan tahan lama. Mengingat sangkar meteorologi diletakkan di tempat terbuka yang terkena panas dan hujan dalam waktu yang lama. Yang kedua, memiliki atap, selosan, lantai, dan dinding dengan ventilasi ganda. Yang ketiga, bercat putih. Hal ini digunakan untuk mengurangi penyerapan panas matahari oleh badan sangkar meteorologi sendiri. Yang keempat, tinggi sangkar meteorologi berkisar 1,2 sampai 1,5 meter. Yang kelima, lokasi sekitar sangkar meteorologi berupa lahan lapang, bebas dari bangunan ataupun pohon yang dapat menghalangi sinar matahari. Yang keenam, pintu sangkar dibuat menghadap utara dan selatan. Hal ini dilakukan karena jarak sinar matahari adalah dari timur ke barat. Dengan demikian, pada saat pengamatan tidak ada radiasi langsung matahari yang masuk dalam sangkar sehingga nilai parameter terukur merupakan nilai hasil unsur udara dekat permukaan. Yang ketujuh, dinding sangkar dibuat berventilasi atau berkisi-kisi agar sirkulasi udara lancar untuk mengalirkan udara masuk dan keluar. Yang ke-8 adalah sangkar meteorologi memiliki atap yang mirip di sisi timur dan di sisi barat. Kemudian terdapat 2 pintu pada sisi utara dan sisi selatan yang mana berkaitan dengan gerak suhu matahari. Yang ke-9, memiliki kisi-kisi atau ventilasi ganda pada sangkar meteorologi yang mana untuk meredam turbulensi dari arah luar sangkar. Hal ini digunakan mendapatkan hasil pengamanan suhu udara yang benar-benar karena radiasi tidak langsung dari matahari dan bukan kondisi sesaat dari perubahan yang ada di udara sekitarnya. Kelebihan dan kekurangan sangkar meteorologi. Kelebihannya yang pertama itu pengukuran yang akurat untuk beberapa parameter cuaca penting. Yang kedua, penggunaan alat yang luas. Alat ini dapat digunakan di berbagai lokasi dan lingkungan untuk memantau kondisi cuaca. Yang ketiga, dapat mengumpulkan data secara terus-menerus untuk analisis cuaca jangka panjang. Yang keempat, memonitor kondisi cuaca secara langsung dan menyediakan data real time untuk analisis. Kelemahannya itu memerlukan perawatan rutin agar tetap memberikan data yang akurat. Yang kedua, keterbatasan parameter. Sangkar meteorologi mungkin tidak dapat mengukur semua variabel cuaca yang relevan. Yang ketiga, biaya dan kompleksitas. Sangkar meteorologi dapat memiliki biaya yang tinggi untuk pembelian, instalasi, dan pembayaran yang rumit. Cara pengumpulan data dan pengolahan data. Pengumpulan data pada sangkar meteorologi yang berisikan termometer di dalamnya dilakukan melalui berbagai sensor yang terpasang di dalamnya, seperti termometer, anemometer, higrometer, dan lainnya. Data-data ini kemudian dikirimkan ke stasiun pengolahan data melalui koneksi jaringan untuk dianalisis. Pengolahan data dilakukan dengan menganalisis informasi yang terkumpul dari sensor-sensor tersebut, seringkali menggunakan perangkat lunak khusus untuk memprediksi cuaca atau menyajikan informasi secara visual. Pengolahan data meliputi interpretasi informasi dari sensor-sensor tersebut yang mana dapat memprediksi dan memantau perubahan cuaca. Penganalisis informasi dari sensor-sensor tersebut menyimpan
dan mempresentasikan informasi cuaca dalam bentuk grafik, tabel, atau laporan untuk penggunaan analisis dan prediksi cuaca, serta memberikan informasi tentang kondisi cuaca seperti suhu, kelembapan, kecepatan angin, dan arah angin dengan menggunakan model matematika dan perangkat lunak khusus. Selanjutnya ada termometer apung dari alat evaporasi. Dalam alat evaporasi terdapat termometer apung. Termometer apung merupakan bagian atau kelengkapan dari alat evaporasi panci terbuka. Termometer apung evaporasi adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengukur suhu air di permukaan untuk menentukan laju penguapan. Suhu rata-rata air didapat dengan menambahkan suhu maksimum dan minimum kemudian dibagi dua. Spesifikasi termometer apung. Spesifikasinya dapat bervariasi tergantung pada model dan produsen. Umumnya, termometer apung evaporasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sensor. Terdiri dari termometer yang dilengkapi dengan pelampung untuk mengukur suhu air di permukaan dengan bahan sensor air raksa dan alkohol. Yang kedua yaitu ada material, biasanya terbuat dari bahan tahan korosi atau stainless steel agar tahan terhadap lingkungan air. Yang ketiga, rentang suhu. Rentang suhu yang dapat diukur biasanya disesuaikan untuk kondisi penguapan di tempat tertentu, minimal 0 derajat sampai dengan 45 derajat. Yang keempat ada ketelitian, biasanya memiliki tingkat ketelitian yang baik untuk mengukur suhu dengan akurasi. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan termometer apung evaporasi. Kelebihannya yang pertama, perkiraan relatif akurat. Yang kedua, alatnya sederhana dan mudah digunakan. Yang ketiga, pengukuran area luas. Yang keempat, pemantauan langsung dari tempat penguapan itu sendiri. Lalu kekurangannya, yang pertama, rentan terhadap pengaruh cuaca eksternal seperti angin, suhu, dan kelembapan yang dapat mempengaruhi akurasi pengukuran. Yang kedua, memerlukan perawatan cermat agar hasil tetap akurat. Yang ketiga, pembacaan subjektif. Yang keempat, keterbatasan pengukuran. Pengumpulan data dan pengolahan data termometer apung evaporasi. Yang pertama, pengumpulan data. Pertama-tama, pemasangan termometer apung evaporasi di tempat yang representatif. Yang kedua, catat pengukuran. Melakukan pengukuran secara teratur, biasanya harian, terhadap perubahan tinggi air di wadah yang digunakan. Yang ketiga, catat data cuaca. Catat juga data cuaca harian seperti suhu udara, kelembapan relatif, kecepatan angin, dan sinar matahari. Lalu, pengolahan data. Pertama-tama, perhitungan laju evaporasi. Gunakan data pengukuran untuk menghitung laju penguapan harian dengan membandingkan perubahan tinggi air pada wadah termometer apung evaporasi. Yang kedua, analisis data cuaca. Tinjau data cuaca harian untuk melihat bagaimana kondisi cuaca mempengaruhi laju penguapan. Yang ketiga, koreksi. Periksa koreksi atau faktor yang perlu diperhitungkan, seperti pengaruh kecepatan angin atau suhu, untuk memastikan data yang lebih akurat.